Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya mau membahas atau menyampaikan beberapa materi terkait dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban atau biasa disebut dengan LPJ tentang pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang menggunakan dana APBN, APBD, APBDes dengan mekanisme swakelola. Kaidah pengadaan barang dan jasa swakelola. Regulasi yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa swakelola ada dua ya, sahabat. Ada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang pedoman swakelola. Jenis atau mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada pasal 3 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah menyebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah dilaksanakan dengan dua cara, yaitu dengan mekanisme swakelola dan atau melalui penyedia ataupun pihak ketiga lainnya, seperti perusahaan penyedia barang atau jasa. Ada berapa sih jumlah tipe swakelola yang diakui atau dijelaskan dalam peraturan pemerintah maupun peraturan lembaga tadi? Dalam pasal 18 ayat 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah menggunakan mekanisme swakelola terbagi dalam 4 tipe, yakni tipe pertama yaitu swakelola yang direncanakan atau dilaksanakan dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Terkait dengan swakelola tipe 1 ini, jadi swakelola tipe 1 itu swakelola yang perencanaannya, penganggarannya dan pertanggungjawabannya dan pelaksanaannya langsung dilakukan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab anggaran. Saya contohkan, di salah satu SKPD ada kegiatan swakelola. Salah satu SKPD ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah ya. Ada kegiatan swakelola. Jadi si SKPD ini yang melaksanakan kegiatan swakelolanya dan tidak didelegasikan ke unit organisasi lain di luar dari perangkat daerah dimaksud. Yang berikut adalah swakelola tipe 2. Swakelola tipe 2 itu swakelola yang perencanaannya, penganggarannya, dan penanggung jawab anggarannya oleh pihak penanggung jawab anggaran seperti kementerian, lembaga, atau perangkat daerah, akan tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan perangkat daerah yang lain, bukan dilaksanakan langsung oleh si penanggung jawab anggaran seperti swakelola tipe 1 tadi. Nah, yang berikut adalah swakelola tipe 3. Swakelola tipe 3 itu adalah swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran, tapi pelaksanaannya dilakukan oleh ormas pelaksana swakelola. Yang berikut adalah swakelola tipe 4, yaitu swakelola yang direncanakan atau dianggarkan oleh kementerian, lembaga, dan perangkat daerah sebagai penanggung jawab anggaran atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat. Jadi di sini di swakelola tipe 4 ini ada peran serta dari kelompok masyarakat di dalam melakukan pengusulan suatu kegiatan swakelola, dan pelaksanaan kegiatan swakelola tipe 4 ini diawasi langsung oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Jadi kelompok masyarakat ini yang melakukan pengawasan atas pekerjaan kegiatan proyek swakelola itu. Jadi si Pokmas ini, si kelompok masyarakat ini membentuk sebuah tim pelaksana kegiatan untuk melakukan atau untuk melaksanakan kegiatan swakelola ini. Penyelenggara swakelola. Penyelenggara swakelola itu di dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah menjelaskan bahwa penyelenggara swakelola adalah pertama tim persiapan, kedua tim pelaksana, dan tim
pengawas. Selanjutnya pada pasal 4 ayat 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa menjelaskan bahwa penetapan penyelenggara swakelola ditetapkan sebagai berikut. Kalau swakelola tipe 1, penyelenggara swakelola ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Tipe kedua, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA-KPA, serta tim pelaksananya ditetapkan oleh kementerian lembaga lain sebagai pelaksana swakelola. Jadi, perbedaan antara tipe 1 dan tipe 2 ini jelas ya teman-teman. Jadi, jika tipe 1 penyelenggaraan swakelola ditetapkan langsung oleh PA atau KPA penanggung jawab anggaran, akan tetapi di swakelola tipe 2, khusus tim persiapan dan tim pengawasnya ditetapkan oleh PA-KPA. Akan tetapi, tim pelaksana kegiatan, teknis kegiatan ditetapkan oleh kementerian atau lembaga lain di luar dari penanggung jawab anggaran. Swakelola tipe 3, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA-KPA penanggung jawab anggaran, serta tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan ormas pelaksana swakelola. Jadi PA-KPA menunjuk sebuah ormas untuk melaksanakan proyek atau kegiatan swakelola ini, dan pimpinan ormasnya menetapkan tim pelaksana swakelola. Yang keempat adalah swakelola tipe 4. Penyelenggara swakelola ditetapkan oleh pimpinan atau kelompok masyarakat. Jadi, khusus untuk swakelola tipe 4 ini, penyelenggara swakelola ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Jadi, kelompok masyarakat yang dimaksud ini adalah kelompok masyarakat yang tercatat di dalam kementerian lembaga atau perangkat daerah atau pemerintah daerah ya teman-teman, bukan kelompok masyarakat yang tiba-tiba langsung ada seperti itu, tapi kelompok masyarakat yang secara administratif sudah diakui oleh pemerintah. Kita masuk langsung ke teknis penyusunan laporan pertanggungjawabannya. Pada pasal 15 ayat 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah nomor 8 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah menjelaskan bahwa tim pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala. PPK ini maksud di sini adalah pejabat pembuat komitmen terkait dengan proyek atau kegiatan pelaksanaan swakelola. Jadi tim pelaksana yang dimaksud di sini, teman-teman, tim pelaksana ini adalah tim pelaksana yang dibentuk sesuai dengan kebijakan yang tadi. Sesuai dengan kebijakan ini. Jadi tim pelaksana dibentuk sesuai pasal 4 ayat 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi di sini jelas teman-teman ya. Jadi yang membuat atau menyusun LPJ itu adalah tim pelaksana kegiatannya. Teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban atau LPJ ini dilakukan oleh tim pelaksana, akan tetapi dilihat dari sumber pendanaannya. Jika pendanaan swakelola itu dari APBN, penyusunannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyusunan pelaksanaan pertanggungjawaban APBN. Yang kedua, jika sumber dananya APBD, berarti harus melihat regulasi tentang penyusunan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD. Dan untuk APBDes sama dengan 2 poin yang tadi. Jadi di 3 poin ini teman-teman kita bisa lihat bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban itu tidak langsung asal jadi. Jadi penyusunan laporan pertanggungjawaban itu harus sistematif, terukur dan komprehensif. Jadi regulasi-regulasi ini mengatur tentang bagaimana caranya si tim pelaksana melakukan cara belanja barang dan jasa, cara pengadaannya. Jadi semua diatur dalam regulasi penyusunan pertanggungjawaban ini. Jadi kalau teman-teman mau menyusun LPJ, dilihat dulu sumber dananya apa. Kalau APBD, kalau APBN, teman-teman harus melihat atau merujuk ke regulasi tentang pertanggungjawaban APBN. Jika pertanggungjawaban atau pendananya melalui APBD, teman-teman harus melihat regulasi tentang penyusunan pertanggungjawaban APBD. Begitu juga selanjutnya untuk APBDes. Sampai di sini paham teman-teman? Penjelasan singkat ini saya sajikan sebelum saya masuk ke tata cara teknis atau rincian teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban swakelola dan APBD, APBN, APBD, dan APBDes.
untuk teknis penyusunannya atau rincian penyusunannya, teman-teman dapat lanjut melihat ke video berikutnya terkait dengan teknis penyusunannya. Sampai di sini paham teman-teman ya, regulasi-regulasi tentang tata cara, kenapa harus, siapa yang harus menyusun, siapa harus mengawasi, siapa yang harus bertanggung jawab.